Bab 171. Aku tidak bermaksud begitu, Brother Tyson, maksudku menyingkirkan orang bodoh ini. Jake serai bingung dengan perubahan sikap Tyson Woods yang tiba-tiba. Dia pikir Tyson tersinggung dengan bahasanya, tapi siapa yang bisa menolak uang sebanyak itu? Apakah kamu baru saja memanggilku bodoh lagi? Tyson berteriak saat dia menendang Jake ke tanah. Pria serai ini baru saja menyebutku bodoh, aku akan mencabik-cabiknya sendiri. Tyson berteriak kepada bawahannya saat mereka mendekati Jake. Brother Tyson, aku tidak menyebutmu bodoh. Aku datang ke sini untuk memberimu uang. Brother Tyson, tolong beri lebih banyak. Kenapa Brother Tyson? Mengapa? Ah! Jake menjerit saat dia merasakan sakit yang hebat di kakinya. Dia hanya anak kaya yang dimanjakan, dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi sesuatu seperti ini. Jake pingsan setelah beberapa detik. Tuan, dia pingsan. Kata Tyson dengan hormat sambil berjalan menuju Harvey. Jadi sekarang kau menerima pekerjaan dari siapapun ya? Aku menjadikanmu siapa kau hari ini untuk membantuku mengatur sumber daya, bukan untuk menggertak orang lain. Jika kau masih tidak mengerti, aku tidak keberatan menggantimu. Harvey memperingatkan dengan berbahaya. Tuan, saya minta maaf. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, saya bertemu dengannya melalui agen. Saya bahkan tidak akan memberinya kesempatan jika saya tahu apa yang ingin dia lakukan sebelumnya. Tyson menjawab, wajahnya pucat saat dia mengalihkan pandangannya dengan tenang. Terserah kau. Aku bisa memberimu segalanya, tapi aku juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Kau memilih apakah kau ingin menjadi saudaraku atau musuhku? Kata Harvey acuh tak acuh ketika dia berjalan ke kantor Tyson dan duduk di sofanya. Kudengar ada beberapa keluarga yang tidak terlalu senang dengan pengembalian dana kita. Kata Harvey santai. Kebanyakan dari mereka bukan masalah besar, kecuali keluarga Brook. Tyson cepat-cepat memberitahu, lega karena Harvey. Keluarga Brook. Keluarga Zahariah. Apa yang mereka lakukan? Tanya Harvey penasaran. Bab 172. Keluarga Brook memiliki andil dalam bisnis legal dan ilegal. Saya mendengar bahwa mereka menjalankan perusahaan keamanan yang mencakup hampir setengah dari wilayah Niumhi. Kata Tyson dengan samar, lalu melanjutkan. 2 karyawan kami dipukuli terakhir kali mereka pergi untuk memberi tahu mereka tentang pengambilan dana. Untung orang-orang kita ikut campur atau mereka akan pergi sekarang. Bermain-main dengan York. Betapa beraninya mereka. Harvey tertawa, matanya berbinar penuh minat. The Brooks bukan masalah besar. Aku dengar anak orang kaya dari keluarganya dekat dengan Liam Stone, mungkin itu sebabnya mereka begitu angkuh. Cibir Tyson. Liam Stone adalah preman lain di Niumhi. Kekuatan keduanya, Liam dan Tyson hampir sama, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa satu sama lain. Jadi maksudmu Liam adalah tulang punggung Brooks. Apakah kau mencoba memberitahuku bahwa kau tidak dapat menangani ini? Harvey bertanya, menyipitkan matanya. Tentu saja tidak, tapi kita bisa kehilangan banyak orang jika kita berkelahi dengan mereka. Saya tidak akan melakukannya tanpa izin Anda. Jawab Tyson gugup. Di mana ketuanya? Tanya Harvey akhirnya. Itu terletak di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Brooks, yang saya dengar juga merupakan ring tinju bawah tanah. Jawab Tyson perlahan. Baiklah, ayo kita kunjungi mereka malam ini. Aku tidak ingin ada masalah dengan York Enterprise. Harvey tidak punya waktu untuk berurusan dengan karakter kecil ini, dia memiliki masalah perusahaan yang lebih besar untuk diselesaikan. Baiklah, saya akan membuat beberapa pengaturan. Tyson setuju dengan hormat. Tidak perlu mengatur apapun, hanya kita berdua, aku akan menjemputmu nanti malam. Harvey memberi tahu Tyson sambil menepuk pundaknya. Dia merasa tidak perlu membawa banyak orang ketika mereka hanya menghadapi seseorang seperti Liam Stone. Saat Harvey berjalan keluar dari hotel, Jake masih terbaring di tanah. Temukan seseorang untuk menurunkannya di pintu masuk utama rumah sakit. Tambah Harvey santai.
Jika dia tidak memberi perintah, tidak ada yang akan berani menyentuh Jake bahkan jika dia mati di tempat. Bab 173. Sore itu, Harvey menerima telepon dari Mandy. Harvey, transaksi pertama dana dari York Enterprise baru saja tiba, bantu aku berterima kasih kepada Nona Xavier untukku. Kata Mandy, sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Hah. Harvey hampir melompat dari kursinya. Apakah Mandy tahu tentang identitasnya? Bukankah dia teman sekelasmu? Aku ingin menjamu suatu hari nanti ketika dia senggang. Lanjut Mandy riang. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kelanjutannya. Kudengar dia biasanya sangat sibuk. Harvey merasa lega karena penyamarannya tidak terbongkar, dan dengan hati-hati menolak tawaran Mandy. Tuhan tahu apa yang akan terjadi jika kedua wanita itu menjadi teman. Oh benar, aku akan pulang larut malam ini. Ada yang harus saya urus dulu. Harvey memberi tahu Mandy saat dia berencana mengunjungi Liam Stone malam itu. Oke, tapi mungkin aku akan membiarkan pintuku tidak terkunci. Kata Mandy malu-malu setelah beberapa saat terdiam. Bip, 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 Mandy mengakhiri panggilan segera setelah itu. Harvey senang setelah mendengar apa yang dikatakan Mandy, dan berharap dia bisa kembali lebih awal. Liam Stone adalah salah satu preman terbesar di Niumhi. Bawahannya awalnya adalah preman biasa sampai Brooks terlibat. Dengan orang-orangnya dan uang keluarga Brooks, dia dengan cepat mengubah identitasnya dan mulai menjalankan bisnis legal. Sekarang, Liam Stone adalah konsultan senior perusahaan keamanan Brooks. Meskipun dia terkenal dan kuat, Liam cukup tidak aman, jadi dia tinggal di ruang bawah tanah salah satu perusahaan keamanan Brooks. Ruang bawah tanah itu juga merupakan tempat berkumpulnya para penjahatnya, dan tempat untuk pertandingan tinju bawah tanah biasa, yang membuatnya menjadi tempat yang cukup populer bagi para penjahat di Niumhi. Namun, Liam jelas bukan tandingan Tyson dalam hal kekayaan dan kekuasaan karena Harvey mendukungnya. Namun, jika mereka membandingkan jumlah dan kemampuan bawahan mereka, Tyson mungkin dalam masalah. Di kamar Liam, Liam sedang merokok dengan beberapa bawahan di sekitarnya. Bos, aku dengar Tyson Woods akan datang ke wilayah kita. Seorang bawahan melaporkan sambil menyalakan rokok Liam. Tyson Woods. Aku mendengar dia bersih sekarang, mengapa dia datang ke sini? Liam bertanya sambil menggaruk kepalanya yang botak. Dia bingung karena dia tidak ada hubungannya dengan Tyson karena keduanya hanya aktif di wilayahnya masing-masing. Mungkin karena dua karyawan dari York Enterprise. Jawab bawahan itu ragu-ragu. Ekspresi Liam menjadi tegang. Dia tidak ingin mendapat masalah dengan York Enterprise. Kedua karyawan itu dipukuli karena Liam tidak ada pada saat itu, atau Liam akan mengendalikan situasi karena dia tahu betapa kuatnya York Enterprise. Dia agak terganggu dengan apa yang terjadi pada dua karyawan itu. Apakah Tyson bekerja untuk keluarga York? Liam bertanya. Mungkin tidak, tapi dia telah menyelesaikan beberapa hal untuk mereka, jadi mereka bisa bekerja sama. Kunjungannya hari ini kemungkinan besar tentang karyawan yang terluka. Kata bawahan itu sambil berpikir. Tyson Woods tidak akan menjadi masalah, keluarga York, bagaimanapun, dapatkan $30.000 dari keuangan, lemparkan ke Tyson ketika dia tiba nanti, katakan padanya bahwa itu permintaan maaf kami untuk dua karyawan, dan dia tidak boleh datang ke sini lagi. Perintah Liam. Apakah Anda tidak akan bertemu dengannya, bos? Bawahan itu menatapnya, bingung. Apakah kamu bodoh? Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Dia pasti memiliki seseorang yang mendukungnya. Aku akan menunggu sampai dia sendirian, lalu aku akan menyingkirkannya untuk selamanya. Jawab Liam sambil menyeringai. Tapi, bos, saya dengar dia hanya membawa sopir. Tambah bawahannya tidak yakin. Supir. Mari kita lihat apa yang dia coba lakukan. Jika dia berani membuat masalah. Liam terdiam, dalam hati lega mendengar bahwa Tyson tidak membawa banyak orang. Dia hanya membawa satu orang. Kalau begitu, akan mudah untuk menyingkirkan mereka. Di mana mereka sekarang? Liam bertanya pada bawahannya.
Bos, mereka membeli tiket pertandingan. Kata bawahan itu perlahan, tampak bingung. Kenapa dia pergi ke pertandingan bukannya menemuiku? Mungkinkah bocah Tyson ini ingin belajar satu atau dua hal dari kita? Siapa sangka bajingan besar seperti Tyson yang terbiasa dengan bisnis legal datang untuk belajar dari kita. Seru Liam, bingung juga. Sementara itu, Harvey dan Tyson masuk ke tempat Liam. Harvey melepas jaketnya dan melemparkannya ke Tyson, memperlihatkan otot-ototnya yang terdefinisi. Tuan, apa yang Anda coba lakukan? Tyson bertanya dengan cemas. Dia rela memberikan nyawanya untuk melindungi Harvey, dan di sini Harvey aktif mencari masalah. Tidak banyak, hanya mencari kesenangan. Kata Harvey cerah sambil menunjuk ke ring tinju. Dua petinju berkelahi, sampai salah satu dari mereka dikeluarkan dari ring. Bab 174. Sementara itu, seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional berdiri menunggu di sasana tinju bawah tanah. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tidak senang, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap tempat itu. Siapapun yang menonton siaran televisi tentang otentikasi harta karun akan dengan mudah mengenali pria ini. Dia tidak lain adalah Shane Naiswell, Grandmaster Otentikasi Harta Karun. Alasan kedatangannya di kota Niumhi adalah agar Harvey York mengotentikasi relik yang sangat berharga. Namun, penampilannya di gym malam ini adalah untuk tujuan bertemu dengan seorang teman lama daripada bekerja. Rosalie Naiswell, yang berdiri di sampingnya selama ini, memasang ekspresi tidak senang yang sama. Dari ruangan tempat mereka berada, mereka menerima pandangan yang jelas tentang kompetisi tinju yang diadakan di atas ring. Meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang dihormati, kesempatan seperti ini tidak asing bagi mereka. Keluarga mereka terkenal karena bekerja dengan barang antik, ada saat-saat di mana mereka harus mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang agak tidak bermoral. Dipaksa menunggu begitu lama, kemarahan senior Naiswell berangsur-angsur meningkat. Berderak. Pintu ruang VIP terbuka. Liam Stone memasuki ruangan, menyeringai. Matanya tertuju pada Rosalie Naiswell, dan dia segera menelan sedikit rasa senang. Sebagai kepala seluruh geng preman, Liam Stone tahu betul reputasi keluarga Naiswell. Dengan enggan, dia menarik kembali pandangannya dan membungkuk di depan Shane Naiswell. Tuan Naiswell, maafkan saya karena menggunakan nama paman saya untuk mengundang Anda. Saya memiliki sesuatu yang saya butuhkan untuk diautentikasi oleh Anda, tetapi saya tidak peduli untuk membawanya kemana-mana karena memiliki asal yang sangat tidak biasa. Setelah mendengar ini, ketidaksabaran Shane Naiswell menghilang. Matanya bersinar terang. Dan apa itu? Ini adalah artefak yang disebut The Eternal Jade. Namun, saya sendiri tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu. The Eternal Jade. Shane Naiswell menarik napas dalam-dalam. Di mana sekarang? Liam Stone tertawa kecil. Mohon bersabar, guru. Kita selalu bisa melihat batu giok nanti. Saat ini, saya mengalami beberapa masalah di arena saya. Apakah Anda keberatan jika saya menunjukkan batu giok setelah saya menyelesaikan semuanya? Tidak sama sekali. Jawab Shane Naiswell dengan dingin. Tetap saja aku terkejut ada seseorang yang benar-benar berani menantangmu, ada apa dengan reputasimu di Niumhi? Liam Stone menyeringai, wajahnya menyerupai kucing Cheshire. Tuan Naiswell, beberapa orang tidak tahu tempat mereka. Sekarang Anda di sini, silakan bergabung dengan saya untuk menonton pertunjukan. Dengan tepukan tangannya, bawahannya muncul membawa beberapa sofa dan beberapa botol anggur merah. Tuan Naiswell, anggur ini adalah salah satu koleksi berharga saya. Mari kita nikmati bersama. Kata Liam Stone. Dia memberi isyarat kepada bawahannya di mana Harvey York dan Tyson Woods berdiri. Mata Rosalie Naiswell mengikuti arah yang dia tunjuk. Ekspresi dinginnya mencair. Ayah. Liam Stone tidak bisa mempercayai telinganya sendiri ketika wanita cantik ini akhirnya mengeluarkan suaranya. Dia berbalik, penasaran. Apa? Rosalie Naiswell mengabaikannya dan mengarahkan pandangannya ke tempat Harvey York berdiri,
menatap dengan intensitas membara. Kenapa? Kenapa aku menabraknya lagi? Mungkinkah ini takdir? Pikiran itu membuat pipinya memerah. Dibandingkan dengan penampilannya yang sedingin es sebelumnya, dia terlihat sangat menggemaskan. Liam Stone hampir ngiler melihat pemandangan itu. Dia menekan nafsu yang tumbuh dalam dirinya dengan susah payah. Sementara itu, Sane Naiswell menatap cucu kesayangannya dengan bingung. Ada apa dengan putri es kecil ini? Di gym tinju bawah tanah. Harvey York menggosok-gosokkan tinjunya, memandangi cincin itu dengan penuh minat. Sementara itu, keringat dingin menetes di dahi Tyson Woods ketika dia memperhatikan kerumunan yang terbentuk di sekitar mereka. Orang-orang ini mungkin pengikut Liam Stone. Apa kau takut? Harvey York bertanya dengan acuh tak acuh. Bukan itu tuan. Tyson Woods menjawab dengan muram. Saya hanya khawatir saya tidak akan bisa melindungimu dengan baik jika ada masalah. Dia adalah seseorang yang telah memotong jalannya dari selatan ke utara kotanya hanya dengan pisau buah. Bagaimana mungkin dia memiliki rasa takut? Pada akhirnya, dia berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Harvey York tertawa kecil. Selama kau tidak takut, tidak apa-apa. Aku akan kecewa jika kau melakukannya. Saat itu, kompetisi yang sedang berlangsung di atas ring berakhir. Seorang wasit mengangkat tangannya ke udara dan bertanya kepada penonton. Semuanya, sekarang kita telah mencapai babak spesial yang telah kalian tunggu-tunggu. Apakah ada orang di sini yang ingin merasakan bagaimana rasanya berada di atas ring? Jangan khawatir, di sini aman. Kamu tidak akan terluka. Bab 175. Ini adalah segmen gym tinju bawah tanah yang paling eksklusif dan sangat dinanti. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan interaksi antara petinju dan penonton, memberikan penonton kesempatan untuk mengalami tinju di atas ring. Jika mereka menang, mereka akan dapat pergi dengan hadiah uang tunai. Namun, hasil seperti itu tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka hanyalah penonton. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan petinju profesional? Kalau begitu, aku akan naik dan bermain sebentar. Harvey York terkekeh dan mengenakan masker wajah. Dengan ayunan lengannya, dia melompat ke ring tinju. Sepertinya kita memiliki penantang yang sangat berani dan misterius di sini bersama kita yang ingin menjadi yang pertama di tinju. Kata wasit dengan senyum lebar. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi jijiknya. Apa gunanya melakukan tindakan misterius ketika kau baru saja berakhir di tanah dengan darahmu berceceran di mana-mana? Terakhir kali wasit melihat Aman dengan topeng Iron Man berpartisipasi, orang yang sama akhirnya dipukuli sampai babak belur. Namun, fakta bahwa orang asing ini mampu melemparkan dirinya ke dalam ring memang mengesankan. Wasit mendekati petinju dengan berbisik. Hati-hati. Orang ini sepertinya sedang bermasalah. Jangan kecewakan kami. Petinju itu terkikik. Jangan khawatir tentang itu. Dengan tubuh kurus seperti itu, menghancurkannya menjadi debu terlalu mudah. Di ruang VIP, Liam Stone tertawa, berkata, Tuan Naiswell, pertunjukan akan segera dimulai. Anda melihat orang-orang di sana. Yang di samping adalah Tyson Woods. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi dia terkenal di kalangan kami. Tidak ada gangster yang tidak mengenalnya. Saya mencoba bergulat dengannya beberapa kali sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berhasil menang. Siapa yang mengira dia benar-benar akan membawa seorang teman ke tempatku? Saya cukup bersemangat. Salah satu bawahannya tertawa terbahak-bahak. Tuan, pria itu sepertinya tidak memiliki daging. Bagaimana jika dia selesai hanya dengan satu pukulan? Kita tidak perlu membayar kompensasi apapun, bukan? Ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke sini untuk membuat masalah. Suara tawa Liam Stone meningkat. Jangan membuat Tuan Naiswell yang terhormat di sini tertawa. Kami profesional. Tentu, kita tidak bisa membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi. Rosalie Naiswell berkeringat dingin. Dengan gugup, dia bertanya. Tuan Stone, tidak ada yang akan matikan. Melihat bagaimana Rosalie Naiswell memperhatikannya untuk pertama kalinya,
Liam Stone merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia menjawab, "Karena ini adalah tempatku, akulah yang bertanggung jawab atas peraturan. Jika Nona Rosalie ingin hal-hal menjadi sedikit lebih menarik, maka katakan saja." Rosalie Naiswell mengerutkan alisnya, tidak yakin harus berkata apa. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap melihat Harvey York di sini. Bukankah pria ini sepertinya familiar? Tanya Sane Naiswell, menoleh ke Rosalie dengan cemberut. Rosalie Naiswell mengangguk, tampak agak bingung. Hanya ada satu orang di Niumhi yang bisa menjadi familiar seperti ini. Gumam Sane Naiswell. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Apakah itu pemuda itu? Oh, apakah dia kenalan Anda Tuan Naiswell? Liam Stone menyeringai. Jika ya, aku bisa memesan bawahan untuk menahan. Sane Naiswell berpikir sejenak sebelum menjawab dengan dingin. Tidak perlu. Dia yang mencari masalah di tempatmu. Dia tahu apa yang dia hadapi. Saya tidak terlalu menyukai orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Sane Naiswell merasakan sedikit kekecewaan. Awalnya, Sane cukup terpesona oleh pemuda rendah hati yang telah mengotentikasi lukisan Rocky Mountains. Faktanya, pria ini adalah alasan utama Sane Naiswell mengatur perjalanan ke Niumhi. Sane berharap bisa mengenalnya lebih dalam. Sane Naiswell tidak menyangka pria seperti itu akan menjadi begitu sombong dan berada di sini, di semua tempat. Kesadaran itu agak membuatnya tidak senang. Seperti kata pepatah, seorang pria bangsawan tidak akan pernah muncul di tempat yang gaduh. Khususnya, salah satunya seperti sasana tinju bawah tanah yang melibatkan kematian banyak orang hanya dalam hitungan menit. Tidak ada gunanya bersimpati dengan orang bodoh yang sombong. Jika dia mati, dia mati. Melihat perubahan ekspresi di wajah kakeknya, jantung Rosalie Naiswell berdegup kencang di dadanya. Namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sane Naiswell selalu menjadi orang yang dominan. Ketika dia telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mempengaruhi pikirannya. Jika dia ingin meminta belas kasihan, dia harus menghadapi Liam Stone. Tatapannya beralih ke Liam Stone, kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Sulit untuk mengabaikan dorongan nafsu dan kerinduannya yang terus-menerus. Jika dia benar-benar pergi ke depan dan meminta bantuannya, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rosalie Naiswell berkonflik. Namun, dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Harvey York.